Shalom God Lovers. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Mari bersama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara pernah berjumpa dengan seseorang yang terpaksa menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai? Bagaimana pernikahan mereka? Ada perasaan penyesalan, ada perasaan kemarahan, yang pasti bukan kebahagiaan yang dia alami sebelum dia mengalami pemulihan dalam pernikahan mereka. Kejadian pasal 29 ayat 1-30 mencatat sebuah kisah tentang seorang pemuda yang kena tipu sehingga dia terpaksa menikah dengan perempuan yang tidak dia cintai. Namanya Yakub. Yakub dalam pelariannya berjumpa dengan seorang gadis bernama Rahel. Dia jatuh cinta, bukan sekedar jatuh cinta yang penuh emosi, penuh hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi perasaan kuat di hatinya, cinta kasih yang tulus, yang berkobar di hatinya. Makanya dia kemudian ingin menikahi Rahel. Dia jumpai ayahnya, yaitu Laban, dan melamar Rahel. Laban setuju dengan satu syarat. Yakub harus bekerja kepadanya selama 7 tahun. Dengan segera Yakub menyanggupi karena cintanya lebih kuat dari kerja keras jerih lelah yang harus dia kerjakan selama 7 tahun itu. Saudara-saudara, cinta yang tulus, kekuatan cinta yang menjadi fondasi dalam sebuah relasi pernikahan akan diuji oleh penderitaan, diuji oleh tantangan, diuji oleh masalah. Karena cinta harus lebih kuat dari semua tantangan yang ada. Cinta akan sanggup membuat seseorang mengorbankan dirinya untuk orang yang dia cintai. 7 tahun kemudian, Yakub benar dinikahkan oleh Laban. Tetapi alangkah kecewa dan marahnya Yakub karena yang diberikan kepada dia oleh Laban bukanlah Rahel, tetapi Lea, kakaknya Rahel. Ayat 25 mencatat seperti ini. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Yakub si penipu kena tipu. Dia marah, dan kemarahannya ini ternyata sudah diprediksi oleh Laban. Laban kemudian berhasil membujuk Yakub untuk bekerja 7 tahun lagi demi memperoleh Rahel. Kalau kamu mau bekerja 7 tahun lagi, Rahel aku berikan kepadamu. Saudara-saudara, ada beberapa poin kita bisa renungkan di kisah ini. Dalam pernikahan, tidak boleh yang namanya keterpaksaan, karena hubungan pernikahan itu harus didasarkan dengan ketulusan cinta kasih. Ketika ada pasangan yang merasa terpaksa menikah, maka bisa dipastikan dia tidak akan sepenuh hati menjalaninya. Bahkan mungkin dia akan melampiaskan kekecewaan kemarahannya dengan cara menyakiti pasangannya. Ada penyesalan, kemarahan mewarnai pernikahan tersebut. Karena dalam hubungan pernikahan, hubungan yang benar dalam pernikahan itu harus didasarkan cinta kasih yang tulus, tanpa paksaan, dilakukan dalam kesadaran diri, kerelaan diri, dan dipertahankan dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Kalau orang terpaksa menikah, tidak akan sampai seperti itu. Tidak akan merasa penting untuk menjaga ikatan pernikahan dengan pasangannya. Laban berhasil membujuk Yakub. Yakub akhirnya mau bekerja 7 tahun lagi. Saudara, orang sudah kena tipu, kenapa dia mau lagi? Ini menunjukkan bahwa Yakub bukan sekedar jatuh cinta secara emosional kepada Rahel. Cintanya begitu kuat. 7 tahun bekerja, ternyata tidak berhasil mendapatkan Rahel. Terpaksa bekerja 7 tahun lagi, dia tetap mau. Dan 7 tahun itu terasa tidak lama. Karena apa?
hasrat hatinya, cinta kasihnya kepada Rahel lebih kuat dari semua penderitaan, lebih bernilai daripada semua masalah jerih lelah yang harus dia hadapi. Cinta selalu berbicara tentang pengorbanan. Setelah 7 tahun lewat, benar dia akhirnya menikah dengan Rahel. Dalam pernikahan jelas Tuhan sebagai arsitek pernikahan tidak merancang orang terpaksa menikah. Tidak. Tuhan berinisiatif untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian mereka jatuh cinta. Satu sama lain punya hasrat hati yang kuat, ketulusan cinta untuk menyatu. Kemudian mereka bertumbuh dalam sebuah relasi yang semakin hari membuat mereka semakin dewasa di dalam relasinya. Dan ketika mereka akhirnya memutuskan menikah, Tuhan punya rancangan suami istri melebur menjadi satu daging dalam kesatuan yang harmonis. Ketika itu terwujud, maka kesatuan suami istri akan memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, apapun awal saudara menikah, terpaksa atau tidak atau tulus hati, pastikan pernikahanmu saat ini ada dalam jalurnya Tuhan. Situasi dan kerusakan pernikahan apapun, ada anugerah Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan pernikahanmu. Jangan lari dari masalahmu. Selesaikan masalah dalam pernikahan dalam anugerah Tuhan. Sang arsitek pernikahan itu selalu punya solusi untuk pernikahanmu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, renungan hari ini. Tuhan memberkati suami istri yang dalam pernikahan mereka mungkin mengalami situasi pergumulan, konflik apapun. Bahkan mungkin di awal pernikahan mereka terpaksa menikah oleh berbagai sebab. Tetapi biarlah Engkau hadir, anugerah-Mu memulihkan mereka. Biarlah mereka tetap punya pengharapan dan yakin selalu ada jalan keluar, selalu ada anugerah Tuhan yang bisa membuat pernikahan mereka menjadi lebih baik. Bersyukur untuk pernikahan-pernikahan yang berjalan dengan baik. Anugerah-Mu, berkat-Mu terus menyertai para suami, para istri, semuanya boleh mengenapi rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara terberkati dengan renungan ini, bagikan kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga terberkati seperti saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.